kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Nuri selaku Kepala SMA Santo Petrus, yang saya hormati Ibu Wahyu dan Ibu Lucia selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 11 SMA Santo Petrus, serta seluruh peserta didik yang saya cintai dimanapun berada. Sebelumnya saya Ibu Bonaventura mengucapkan terima kasih dan selamat datang khususnya kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik yang sudah memenuhi undangan kami untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik khususnya dalam kegiatan, agenda, dan sistem pembelajaran yang ada di SMA Santo Petrus untuk tahun pelajaran 2021-2022. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini, nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan, dan kita juga akan mendengarkan informasi terkait pemaparan program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Dan nanti Bapak Ibu orang tua juga kami beri kesempatan untuk menanggapi ataupun bertanya jika ada yang ingin disampaikan. Baik Bapak Ibu dan peserta didik sekalian, mari kita mengambil sikap hikmat untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk dengan hikmat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, kita awali kegiatan pagi ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Ella. Kepada Ibu Ella, dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih Bu Ana. Selamat pagi Bapak Ibu dan peserta didik sekalian. Saya akan buka kegiatan kita pagi hari ini dengan doa. Saya akan pimpin secara Katolik kepada Bapak Ibu dan peserta didik yang agama lain, silakan menyesuaikan. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena boleh bangun di pagi hari ini dan boleh berkumpul kembali pagi ini meskipun virtual. Kami mohon bimbinganmu sepanjang hari ini, bimbinglah agar kami dapat bekerja dan mengikuti kegiatan sosialisasi pagi ini dalam semangat kasih-Mu. Buatlah kami agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan. Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersamamu dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Ella.
Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pimpinan yang ada di unit SMA Santo Petrus, serta Bapak Ibu Wali kelas yang membina di kelas 11. Kepala Sekolah SMA Santo Petrus, Bapak Nuri Simarona ST, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Wahyu Indah Sulistijowati, SE.ME, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Dr. Anda Lucia Triatmi Astuti, MPD, Wali kelas 11 MIPA 1, Bapak Denny Junianto, SPD, Wali kelas 11 MIPA 2, Bapak Hendrik Hasan, SPD, SH, MPD, Wali kelas 11 MIPA 3, Ibu Yosefa Ella, SPD, Wali kelas 11 MIPA 4, Bapak Eka Bagus Tri Setiawan, SPD, Wali kelas 11 IPS 1, Ibu Yuliana, SPD, Wali kelas 11 IPS 2, Bapak Hendro Sutriono, SPD, Wali kelas 11 IPS 3, Bapak Agustinus Rinja, SPD, dan Wali kelas 11 IPS 4, Bapak Muhammad Ibnu Sina, SPD. Baik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, dan peserta didik sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi tentang paparan program sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Santo Petrus. Kepada Pak Nuri, dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Bona. Mungkin suara saya cukup dengar ya. Ya, yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua peserta didik kelas 11, ya, Bapak, Ibu guru, ya, Bapak wali kelas, yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya banggakan Wakakurikulum Ibu Wahyu Indah Sulistiwati dan Waka Kesiswaan Ibu Lucia Triatmi Astuti. Selamat pagi semua Bapak Ibu dan anak-anak, mungkin ada yang mendampingi papa mamanya, ayah bundanya, ya. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan keselamatan pada masa pandemi ini. Baik, mungkin kami akan memaparkan secara singkat sosialisasi program sekolah kami, ya, SMA Santo Petrus kepada Bapak Ibu, ya, di mana handout daripada sosialisasi ini sudah tersedia di attachkan pada kalender akademik. Silakan nanti Bapak Ibu kerjasama dengan putra putrinya untuk mengakses handoutnya, supaya apa yang akan kita bahas di sini lebih pada diskusi nanti ya Bapak Ibu, karena pengalaman tadi di kelas 10 pada orang tua kelas 10 banyak yang tanya jawabnya, ya diskusinya ada lebih banyak. Maka oleh sebab itu maka pemaparan program ini kita akan fokuskan pada hal-hal yang memang akan dialami langsung oleh putra-putri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam menyusun program sekolah, kami memiliki rasional berdasarkan pada visi dan misi sekolah. Ya, kemudian kami tuangkan ke dalam rencana pertumbuhan 1 tahun yang dimana diwajibkan dari yayasan untuk disusun. Ya, kemudian dari situ kami kemudian memaparkan tujuan sekolah pada tahun pelajaran ini. Ya, dari tujuan sekolah itu bagaimana mewujudkannya, kami wujudkan dalam bentuk kegiatan sekolah. Nah, kegiatan sekolah khusus untuk kelas 12 kalau kita ambil secara pokoknya itu yang pertama adalah pembelajaran, ya pasti proses pembelajaran. Yang kedua ada yang namanya asesmen nasional, ya kelas 11 ini, ya karena pemerintah sudah melaksanakan program ini dan direncanakan akhir September ini akan dilakukan proses asesmen nasional yang melibatkan sampling siswa kita. Ya, totalnya kurang lebih 50 siswa, ya 50 siswa, dan mungkin ada orang tua yang kemarin sudah ikut sosialisasi. Mohon maaf sebelumnya ada perubahan peserta lagi Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga nama pesertanya ada berubah, ya disampel kembali rupanya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses assessment, ya penilaian. Oke, baik.
Jadi mungkin untuk rasional ini nanti silakan Bapak Ibu baca di handout. Ya, ini sudah menjadi sebuah hal yang umum harus kita sampaikan pada Bapak Ibu. Nah, kita menuju pada perwujudannya. Bagaimana kami mewujudkan program sekolah? Kita mulai dari model pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang menjadi fokus kita di dalam pembelajaran putra-putri kita. Ya, selain dalam program-program yang ada di SMA Katolik Santo Petrus. Nah, model pembelajaran siswa kita Bapak Ibu, kita mengacu pada model pembelajaran PBL, ya. Kemudian direct learning ini sebenarnya secara tidak langsung adalah pembelajaran tatap muka yang nanti akan kita juga diskusikan. Ya, kemudian berbasis pada atau dengan pendekatan STEM. Ya, STEM di sini adalah Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Ya. Nah, anak-anak kita dalam proses assessment nantinya, ini proses belajarnya Bapak Ibu. Nah, sedangkan proses assessment-nya kita menganut pada assessment yang mengarah pada assessment formatif, di mana assessment formatif itu melibatkan assessment as learning, assessment for learning, dan kita akhirnya nanti adalah assessment of learning. Jadi formatifnya ada di as dan for learning. Nah, sedangkan untuk sumatifnya ada di of learning. Nah, sifat daripada assessment sumatif ya atau ujian akhirnya itu Bapak Ibu, itu kita bukan sebagai penentu nilai, tapi hanya untuk mengukur konsistensi belajar. Ya, konsistensi belajar daripada putra-putri kita ini. Ya. Nah, yang akan kita benar-benar melakukan proses penilaian nanti yang menghasilkan sebuah nilai angka itu adalah pada asesmen formatif. Ya, asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan pada proses pembelajaran. Ya, bukan pada akhir semester gitu, tapi pada prosesnya. Jadi dengan demikian akhir itu adalah untuk menguji konsistensinya. Ya. Nah, untuk kelas 11 ya. Jadi selain dari proses belajar tadi, asesmen yang melibatkan di sekolah nanti adalah asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini melibatkan AKM, ya ada tiga subjek yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu yang terpilih nanti. Ya mungkin Bapak Ibu sudah dihubungi, putra-putrinya sudah dihubungi oleh wali kelas, ada perubahan peserta, ya perubahan peserta daripada asesmen nasional. Ya mudah-mudahan sudah diterima informasinya. Ya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang kemarin anak-anaknya terpilih, kemudian hasil survei terakhir tidak lagi dipilih untuk mengikuti asesmen nasional. Ya, jadi tiga subjek ini adalah asesmen kompetisi minimum yang meliputi literasi dan numerasi. Ya, kemudian ada survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi bukan putra-putri Bapak Ibu saja yang akan mengikuti asesmen nasional ini, tapi juga Bapak Ibu guru dan saya sendiri selaku kepala sekolah. Ya. Nah untuk asesmen nasional, putra-putri Bapak Ibu sudah bisa nanti kita informasikan seperti apa sih asesmen nasional ini. Nanti kita akan meminta bantuan Bapak Ibu wali kelas untuk men-sharekan informasi tentang asesmen nasional. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita kembali pada perwujudan program sekolah kita. Nah, yang kedua yang mau kita tekankan lagi adalah pada learning management system kita, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu selama ini sering mengikuti proses pembelajaran putra-putri Bapak Ibu melalui learning management system kita dengan platform Google Suite for Education ya. Sekarang namanya sudah Workspace ya Bapak Ibu ya. Nah, itu boleh katakan sangat-sangat luar biasa putra-putri Bapak Ibu mengikuti, dan dalam proses pengontrolannya juga kita lebih gampang, pengawasannya juga lebih gampang, pengamatannya juga lebih gampang. Ya, mungkin saya lebih ingin Bapak Ibu memberikan sedikit gambaran yang ditunjukkan oleh putra-putri Bapak Ibu selama ini. Kalau di sekolah kami bisa melihat seluruh kelas, ini seluruh kelas kita, ya sampai pada kelas pengembangan diri juga dan kelas musyawarah guru, ya.
Nah, kalau kita misalnya melihat pada kelas 11, contoh misalnya saya ambil IPS 1, ya. Nah, di IPS 1 kalau Bapak Ibu buka classroom-nya putra-putri Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Bapak Ibu guru kita dan anak-anak kita ini berinteraksi di classroom, ya. Maka oleh sebab itu kadang-kadang kalau misalnya ada peserta didik kita yang kurang aktif, itu nanti akan terdeteksi melalui classroom ini, ya. Karena di sini sudah dilengkapi dengan presensi, ya Bapak Ibu ya, sudah dilengkapi dengan presensi, ya, dan dilengkapi juga dengan observasi, ya, proses observasi. Ya, misalnya kita ambil contoh ke dalam mata pelajaran tertentu, misalnya di pendidikan, mungkin misalnya ekonomi misalnya Bapak Ibu ya. Nah, di pembelajaran ekonomi kita bisa lihat ya, di mana Bu Claresta adalah guru mata pelajaran ekonomi, beliau harus mempostingkan pembelajaran sebelum dimulai jadwal pembelajaran. Ya, di sana sudah ada instruksi pembelajarannya, ya, dan juga ada pertemuan meeting di sini kita tidak lama ya Bapak Ibu ya, memang kita gunakan meet itu benar-benar efektif, efisien untuk menjelaskan konsep dan esensi daripada tujuan pembelajaran hari ini, ya, hari yang dimaksud. Jadi ya, tujuan pembelajaran itu harus dicapai dalam satu kali pembelajaran, ya. Kemudian dilanjutkan dengan ada proses assignment assessment-nya. Ya, assessment nanti dipostingkan melalui classwork assignment. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa meminta putra-putri Bapak Ibu untuk melihat penilaian, ya, sehingga memberikan kami masukan juga, oh ada nilai yang masih belum ini. Nah, untuk membaca ini Bapak Ibu, kata apa di sini yang ada angka dan yang sudah berangka dan ada yang belum berangka itu bukan berarti ada penilaian. Bisa saja hanya untuk melihat keaktifan daripada peserta didik kita dalam belajar. Nah, tapi kalau ada yang belajar, yang ada ujian, itu maka nilai akan ditampilkan. Nah, yang missing ini yang kadang-kadang kita lacak Bapak Ibu. Nah, putra-putri Bapak Ibu kalau kita lihat di sini missingnya tuh, bayangin. Ya, ini bisa secara umum kita melihat satu kelas misalnya, hanya satu siswa ini, mohon maaf Antonio, ya bukan Bapak ini sebagai contoh aja. Ya, nah contoh Antonio Fureman, ya, dari sini kita bisa lihat Antonio ini tugasnya apa saja, kelas-kelas yang sudah dia ikuti apa saja, ya, nilainya berapa sih, ya, kemudian apakah dia mengerjakan atau tidak. Nah, missing ini bukan berarti anaknya tidak kerjakan ya Bapak Ibu. Missing ini kemungkinan besar mungkin secara kelompok, jadi hanya perwakilan kelompok yang mengumpulkan, sedangkan ya mungkin si Antonio tidak, atau memang benar-benar Antonio tidak kerjakan. Nah, untuk melacaknya juga kami gampang dan Bapak Ibu juga gampang, tinggal klik bagian ini. Nah, kita lihat, oh ada komen dari gurunya, oh tugasnya belum dikumpulkan berarti, ya, maka diingatkan, ya. Maka kalau tidak ditindakan, maka Antonio nanti akan kita informasikan kepada wali kelas, ya, untuk supaya bagaimana kok Antonio selama ini kok tidak belajar dengan baik, ya, contoh di Mandarin juga, ya, tanya sama lausunya tugasnya di mana, ya, gitu, ya Ibu Bapak Ibu. Jadi artinya pembelajaran learning management system kita sudah sangat luar biasa, ya, sudah sangat luar biasa lah, ya, dan tidak diragukan lagi untuk melayani kebutuhan belajar daripada Bapak Ibu. Nah, informasi mengenai tatap muka ya Bapak Ibu ya. Mungkin banyak yang mendengar, oh sekolah ada pada buka begini dan begitu. Nah, SMA Katolik Santo Petrus Bapak Ibu sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan Bapak Ibu, selaku orang tua, warga rumah Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, dan Bapak Ibu guru kita. Ya, maka dengan penuh kehati-hatian kita mengambil sebuah keputusan, ya. Sementara ini kita memang sedang melakukan kerjasama, ya. Kemarin terakhir kami menghadiri rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, ya, ternyata ada kerjasama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, ya, untuk melakukan vaksinasi pertama, ya, vaksinasi pertama untuk
siswa kelas 10, 11 ya yang bersedia vaksin. Jadi data-data itu diminta oleh dinas untuk dikirim ke Polda dan sudah kami olah saat ini karena kami sudah pernah mensurvei pada pendataan ulang ya, mensurvei kesediaan daripada putra-putri Bapak Ibu untuk divaksin. Ya, untuk divaksin. Jadi data yang kami kirimkan adalah yang bersedia divaksin, maka kami kirimkan ya. Nanti kita tunggu penjadwalan dari Polda kapan akan dilaksanakannya vaksinasi pertama di sekolah. Ya, harapan kita kalau sudah divaksinasi, ya anak-anak kita mungkin lebih aman untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, tapi vaksinasi bukan menjadi syarat ya Bapak Ibu seperti disampaikan oleh Mas Menteri. Ya, nah dan juga oleh regulasi pemerintah sekarang sudah mulai agak membingungkan kita juga sebagai warga negara. Ya, mengapa? Karena regulasi yang awalnya seperti ini sudah berubah-ubah ya. Yang tadinya zona merah tidak boleh buka sekolah, sekarang zona merah pun disuruh buka sekolah. Ya, tapi kita harus bijak ya Bapak Ibu. Karena kuncinya ada di orang tua siswa. Ya, jadi pembelajaran tatap muka terbatas itu ya yang menentukan, jadi satu-satunya yang menentukan boleh tidaknya adalah di orang tua. Tapi orang tua juga ada diskusi dengan anak-anaknya. Bukan berarti orang tua yang menentukan, jadi harus ada diskusi dengan anak-anaknya, baiknya gimana ya nak ya, mau belajar tatap muka atau tetap online. Jadi SMA Santo Petrus melayani dua-duanya Bapak Ibu. Kalau yang online, yang offline atau yang melakukan proses tatap muka, tetap harus ke sekolah, harus melakukan proses online juga Bapak Ibu. Jadi modelnya kayak gini nantinya. Nah ini ketentuan pokok, ya ketentuan pokok. Kalau dulu ini yang saya katakan tadi ada perubahan regulasi yang mendadak juga dari pemerintah. Ya tadinya wajib menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksin. Nah informasi terakhir tidak mesti harus divaksin. Orang tua setuju, silakan. Nah itu yang kadang-kadang harus penuh kehati-hatian dan penuh kebijakan kita dalam menentukan itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ini. Kalau masuk nanti kita polanya model shifting. Ya, jadi shift pertama dan shift kedua yang selisihnya hanya setengah jam. Kemudian setelah selesai shift pembelajaran tatap muka akan dilanjutkan dengan pembelajaran online. Ya. Nah, dalam satu pekan siswa kelas 11 hanya akan tatap muka selama 3 hari. Ya, 3 hari. Kalau kita sudah mulai lakukan ya Bapak Ibu ya. Ini nanti kita akan lakukan survei untuk kelas Bapak Ibu kelas 11, ya, orang tua kelas 11, ya menentukan apakah diizinkan anaknya untuk online atau tetap online atau mau PTM terbatas. Nah kalau melaksanakan PTM terbatas Bapak Ibu harus cukup agak repot, lebih repot lagi nih, ya karena anak-anak harus disiapkan ya kantin tidak dibuka di sekolah. Ya anak-anak benar-benar datang melalui protokol yang ketat, masuk ke kelas, belajar, setelah selesai kembali ke rumah, ya dikasih waktu cukup 1 jam lebih itu, sampai di rumah lanjut pembelajaran online. Ya gitu polanya. Oke Bapak Ibu ya. Pembelajaran online tetap kita adakan. Karena kita waktu pembelajaran tatap muka terbatas ini hanya kita khususkan untuk mata pelajaran peminatan atau kelompok C, ya ditambah dengan matematika. Ya, oke. Baik, mungkin Bapak Ibu, saya pikir ini hal yang penting untuk dipahami. Ya, selain itu juga nanti dengan dalam hal tata tertib ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pembelajaran tatap muka sudah berjalan, maka ya putra-putri Bapak Ibu benar-benar harus sudah menyiapkan dirinya untuk belajar di sekolah. Ya, sesuai dengan tata tertib sekolah. Ya, rambutnya gondrong silakan dirapikan ya, yang dicat-cat itu harus dirapikan, harus dihitamkan kembali. Yang pakai kuteks, kuku panjang-panjang misalnya mungkin bapak ibu, papa mamanya sudah bosan ngingatin ya, karena kondisi seperti ini juga ya kita terlalu menekan anak-anak juga tidak baik ya Bapak Ibu ya, karena kita harus memberikan sebuah perhatian juga ya pada anak-anak kita ya, tidak boleh terlalu sampai membuat mereka tertekan ya, stres segala macam ya, dan tapi juga tetap harus diawasi ya.
Mungkin sementara yang bisa kami sampaikan, dan yang terakhir adalah mengenai ini Bu, Bapak Ibu, tentang SPP ya Bapak Ibu. Jadi, kemarin yayasan sudah menegaskan tentang aturan baru tentang proses ini untuk pelunasan. Jadi setiap tanggal 10 setiap bulan ya, apabila terjadi keterlambatan pelunasan biaya sekolah selama 2 bulan itu, maka sekolah diminta oleh yayasan untuk melakukan proses suspend, artinya menonaktifkan akun belajar ya, tetapi siswa tetap punya hak untuk belajar ya dengan mengakses bahan-bahan yang tersedia dalam learning management system kita ataupun melalui postingan oleh guru-guru mapel. Ya, hanya saja dia tidak bisa masuk ke dalam classroom. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin kita lebih fokuskan pada diskusi ya, supaya kita bisa mendapatkan sebuah tambahan ide, solusi ya, dan pemecahan masalah yang dibutuhkan kita saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nuri. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu orang tua, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ingin menanggapi? Boleh langsung ngomong aja, Bapak Ibu. Ya. Halo, pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Silakan Ibu. Saya orang tuanya Steve dan Glenn ya. Saya mau nanya itu, maaf ya mungkin saya tadi kelewat atau apa, itu kalau misalnya sekolah tatap muka itu satu kelasnya berapa orang ya? Tadi ada dijelaskan atau tidak, apa saya kelewat gitu loh. Iya, terima kasih Ibu. Silakan Pak Nuri, apakah langsung dijawab? Baik. Atau, ya. Bu, siapa tadi mamanya? Siapa? Mamanya Glenn dan Steve. Oh, Glenn ya. Ya, kebetulan baik, Ibu ini anaknya ada di kelas 11 dan kelas 12, Pak. Oke, baik. Oke. Ya, Bu, kalau udah dapat ini ya kelas 11, 12 nanti ada lagi yang berbeda lagi. Ya. Oh, Ibu, jadi terima kasih atas pertanyaan yang baik sekali. Mungkin tadi ada yang kelewatan oleh saya jelaskan. Jadi kalau tatap muka kita jalankan terbatas, kata terbatas itu yang kita pegang, Bu ya. Maka jumlah siswa di dalam kelas pun kita batasi, tidak seperti semula lagi. Ya, mungkin sekitar 10 sampai 12 siswa lah kita, karena memang harus kita jaga benar, Bu. Ya, tadi ada orang tua dari Nangapino itu menceritakan kalau sekolah tidak mau ini, bukan di sekolah saja sebenarnya, nanti perjalanan pulang anak ini ya, nah itu yang kita khawatirkan juga, dia singgah kemana gitu kan. Nah, itu yang juga kita khawatirkan. Yang pasti di kelas itu tidak ramai, Bu. Ya, memang dari pemerintah itu siapkan hanya berat. Ya. Enggak apa-apa. Berapa disiapkan berapa orang? 10 orang ya, Pak? 10 sampai 12, Bu, kemungkinan kita. 10 sampai 12. Oke. Ya. Makasih, Pak. Baik, sama. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ibu orang tua yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, Pak Suprianus sepertinya ya. Aktifkan dulu Pak speakernya. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih ya Ibu Kepala Sekolah atas kesempatannya. Saya orang tua Sergi kelas 11. Jadi tadi saya udah mendengar dengan jelas ya. Dari kelas 10 sebenarnya saya tadi udah ikut Pak Kepala Sekolah ya. Kemudian sekarang saya ikut lagi karena kebetulan anak saya kelas 11. Saya sangat senang dengan program-program yang ada di Sekolah Santo Petrus. Sekarang dengan program kita mengatasi pandemi 19 dengan blended learning ya. Itu juga sudah sangat bagus sesuai dengan yang disarankan oleh pemerintah. Kebetulan juga di tempat kami ya, kami dipercaya juga mengelola, bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan ASN di seluruh provinsi Kalimantan Barat. Kami juga menyelenggarakan blended learning, Pak ya. Blended learning artinya siswa nanti yang belajar di sekolah juga, yang di rumah juga bisa belajar gitu Pak. Kemudian ada combine antara
distance learning dengan klasikal ya Pak ya. Saya sebenarnya udah mengerti dari Pak, karena kebetulan anak saya Sergi ini kan di Jakarta Pak ya, sekarang lagi di Jakarta. Untuk pulang juga agak susah ya, sistem sekarang ini agak berbelit-belit. Jadi apakah memang untuk kelas 11 ini tatap muka full, yang tatap muka terbatas maksudnya, apakah juga nanti ada siswa yang memang tetap e-learning gitu Pak ya? Meskipun tadi saya udah mengerti ya, cuman mungkin ini perlu tambahan penjelasan lagi supaya Bapak Ibu, rekan-rekan saya, orang tua murid kelas 11 itu bisa memahami Pak. Nah itu Pak. Nah, kemudian saya juga berterima kasih atas pendidikan dari kelas 10 dan 11 yang diberikan kepada anak saya. Saya selalu mewanti-wanti dan mengatakan kepada anak-anak ya, kepada anak didik saya juga di pemerintah provinsi, artinya meskipun kita dengan e-learning, blended learning, justru kita harus lebih menguasai daripada klasikal. Jadi kita yang pertama kita punya kelebihan menguasai IT, ya. Yang kedua bagaimana kita dengan era IT ini kita bisa lebih memahami mata pelajaran, lebih memahami artikel-artikel, lebih memahami proses-proses yang disampaikan kepada kita, meskipun ada beberapa hal yang memang tujuan itu tidak bisa dicapai dengan e-learning ya, kita semua sudah paham Pak. Ya itu Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak, mohon maaf saya pakai baju t-shirt ini karena di rumah sambil belanja tadi Pak, kepala sekolah. Ya, terima kasih ya, selamat pagi, Ya. salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Suprianus. Bagaimana Pak Nuri? Baik, saya langsung jawab Ya. ya untuk Pak Suprianus. Terima kasih Pak Suprianus. Ya, semoga sukses selalu dalam perutusan Bapak diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala Bandiklat ya, kalau tidak salah ya. Baik Pak, ya. Untuk pertemuan tatap muka terbatas ini kan kunci di orang tua. Jadi kalau orang tua tidak setuju anaknya pertemuan tatap muka terbatas, tetap dilayani secara online Pak. Jadi tidak ada masalah. Jadi karena kita guru kita kan ada model co-teaching, jadi tidak ada masalah. Jadi anak-anak bisa belajar tetap online, ya. Juga kalau yang mau tatap muka ya silakan, tidak ada masalah. Jadi artinya hak mereka tidak hilang, Pak. Cuma bedanya anak itu berada di mana gitu. Ya kalau misalnya Sergi sekarang lagi posisi di Jakarta, ini kemarin ada yang di Bontang, Pak. Anak-anak kita tuh banyak tersebar di luar tuh. Ya, nah, saya bilang orang tuanya enggak masalah, yang penting ikuti. Jadi learning management system kita sudah atur sedemikian rupa. Anak-anak keterlaluan kalau tidak dapat belajar dengan baik tuh. Ya, karena guru-gurunya sudah luar biasa, instruksi belajar ada, materialnya ada, semua ada waktu diskusi juga segala macam kan. Ya, kalau memang mau hadir di sekolah kita enggak ada juga masalah, karena memang kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah ya, mungkin untuk memfasilitasi orang tua yang setuju ada anaknya untuk ikut PTM ya, karena PTM pun kita batasi nggak bisa banyak Pak Suprianus ya, mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 tadi ya. Jadi ya untuk memenuhi psikososial mereka juga lah ya. Nah, sambil itu mungkin sekali-sekali kalau misalnya anak yang tetap memilih online itu ada permasalahan dalam proses pembelajaran, silakan ke sekolah untuk diskusi dengan guru. Kita fasilitasi, Pak. Ya. Dan selama ini memang sih anak-anak contoh, Pak ya, sekarang yang prestasi itu, yang mereka yang meraih prestasi selama ini, itu mereka pembinaannya itu di sekolah. Iya. Nah, di sekolah. Jadi mereka orang tua peserta kita ini mengizinkan untuk di sekolah belajar. Ya, dan dibimbing oleh Bapak Ibu guru kita. Ya, mungkin demikian menjadi informasi tambahan juga buat Pak Suprianus, juga buat Bapak Ibu orang tua siswa. Jadi silakan dipilih, nanti ada surveinya kita Pak. Jadi kalau misalnya pilih online tetap dilayani sama, ya tidak beda. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Kami juga sebenarnya bisa belajar dari SMA Santo Petrus Pak, dari learning management system. Yang diterapkan di Petrus itu luar biasa, saya sangat mendukung Pak. Terima kasih Pak ya. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Eman. Terima kasih Pak Suprianus. Baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi, saya persilahkan.
Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa Bu Bona, dipahami ya Bapak Ibu. Ya, Bu Bona, ada ya. yang nanya di kolom chat, Bu. Oh iya, dari orang tua dari Kezia Natania. Pertanyaannya kalau tatap muka kapan mulainya ya Pak, katanya. Bagaimana Pak Nuri? Baik mungkin dari Papa atau Mama Kezia ya, saya langsung jawab Bu Bona. Itu nanti kita akan informasikan. Sementara ini kita fokus dulu ya ke kelas 12 ya, karena memang kelas 12 sudah siap vaksin kedua dan sudah tuntas. Kita kasih jangka waktu untuk vaksin itu bekerja dengan baik ya, maka kita rencanakan Oktober untuk kelas 12 ya, paling lambat nanti mungkin kelas 10 11 kalau sudah proses vaksinasi berjalan ya, kita akan rancangkan untuk di bulan berikutnya ataupun paling lambat nanti di Januari lah ya. Jadi nggak usah terlalu buru-buru juga ya, paham ya. Jadi Papa atau mamanya Kezia, jadi kita harus hati-hati, bukan kita takut tapi kita jaga, kita harus hati-hati ya, karena sekarang informasi yang beredar ini kita nggak tahu nih mana yang benar mana yang salah, tapi kenyataan di masyarakat kita tuh tingkat penularan sangat tinggi. Diminta bersahabat dengan COVID, tapi kita tidak dilindungi dulu gitu. Ya, terus tambah lagi dengan masyarakat kita yang cukup keras kepala sehingga menjadi contoh atau model yang kurang baik bagi anak-anak kita. Ya, mereka lewat di depan kafe misalnya, wah kafenya ramai, dari motornya parkir sudah penuh. Itu boleh mah gini-gini. Padahal kita menghindari hal seperti itu. Ya. Iya. Ya, jadi oke. Baik. Mungkin Ada lagi pertanyaan Pak? Ya, ini pertanyaan dari Ibu Ying Mariana. Kalau sekolah online apakah wajib buka kamera? Mungkin Bu Wahyu bisa menjelaskan. Ya. Silakan Bu Wahyu, Ibu ya. Wahyu. Baik, terima kasih Bu Bona. Jadi menanggapi pertanyaan apakah wajib buka kamera dalam pembelajaran online ya Bu? Ya baik, jadi memang dari sekolah sudah menghimbau ya pada Ibu Bapak Guru bahwa pada saat pembelajaran online paling lama Meet itu dilakukan selama 45 menit ya. Nah, kalaupun sepanjang 45 menit itu tidak seluruhnya harus dengan buka kamera ya. Jadi boleh off ya kameranya. Jadi sepanjang yang diperlukan ya, siswa boleh membuka kamera. Mungkin pada saat memulai atau pada saat di tengah-tengah pembelajaran atau boleh saja pada akhir pembelajaran, dan itu hanya sebentar saja ya, hanya sekedar untuk mengetahui keberadaan siswa. Oke, begitu jawaban saya Bu Bona. Terima kasih. Begitu ya Ibu Bapak. Jadi dilihat dari situasinya juga apakah nanti dari gurunya mengizinkan atau menyuruh untuk membuka kamera. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi tentang jadwal vaksinasi untuk kelas 11. Sepertinya tadi sudah disampaikan juga ya Pak Nuria oleh Bapak ya. Jadi menunggu jadwal dari pusat langsung ya Pak ya. Dari Polda, kayak kepolisian daerah kita ya. Data sudah masuk Bu Lina. Bu Lina, kita sudah masukkan data. Mungkin Rizky waktu itu sudah isi data kan, isi survei tentang vaksinasi ya. Bersedia atau tidak tuh ya. Ya sudah kirimkan data, kita tinggal nunggu jadwal dari Polda karena dilaksanakan di Kota Pontianak dan Kuburaya. Artinya sekolah-sekolah yang ada di Kota Pontianak dan di Kuburaya untuk kelas 10 dan 11. Ditambah kelas 12 yang masih belum vaksin pertama. Ya, jadi vaksin pertama yang diprioritaskan saat ini. Ya, vaksin kedua nanti untuk SMA kelas 12 September nanti 7 September. Nah, sedangkan yang kelas 10-11 mungkin ya mudah-mudahan segera setelah data kita sudah diterima. Demikian Bu Lina ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nuri. Mungkin dari Bapak Ibu orang tua yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Ya, Pak Alex mungkin ya, silakan Pak. Iya,
Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, Pak Nuri juga Kepala Sekolah. Selamat pagi, Pak Saya, Alex. saya orang tua Geraldo, Pak. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga pada Bapak Ibu Guru atas pembelajaran yang luar biasa sampai hari ini, berjalan dengan baik. Saya hanya ingin menyampaikan mungkin masukan sih Pak sebenarnya, untuk mengenai kegiatan belajar tatap muka. Karena selama ini memang penyebaran COVID ini kan luar biasa ya. Terutama kalau habis ada event misalnya atau Natal, Lebaran itu biasanya kasusnya naiknya juga cukup tinggi. Nah ini kalau saya lihat di beberapa sekolah negeri kan memang sudah mulai dari minggu ini. Dari hari Senin kemarin itu saya lihat sudah mulai. Jadi hanya saran saja, kalau bisa, kalaupun mau nanti dilakukan untuk tatap muka, mungkin sebaiknya sudah anak-anak kita itu sudah divaksin, jadi sudah lebih aman. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya belum, mungkin bisa dilihat dulu 1 bulan ke depan, apakah akan ada peningkatan kasus apa tidak. Karena ini kan, ini lagi dicoba semua, kita belum tahu. Karena biasanya ada muncul klaster-klaster baru. Jadi maksud saya ya, mungkin kita sedikit lebih bersabar supaya lebih aman juga buat kita semua gitu. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex. Kasih, Silakan Pak Nuri. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, memang kita mengacu pada prinsip kehati-hatian ya Pak Alex. Kita harus memang mengutamakan kesehatan dan keselamatan dari seluruh warga sekolah kita. Maka oleh sebab itu ada desakan memang untuk buka sekolah. Waktu itu saya menyatakan begini, saya laporkan ke dinas nih Pak. Saya laporkan bahwa saya akan buka sekolah, izinkan pembukaan sekolah apabila semua siswa kami sudah divaksin. 1. Ya, yang kedua adalah apabila orang tua memang setuju akan kita layani gitu. Ya, dan kita tidak mungkin secepat ini. Ya, seperti contoh yang kelas 12, sementara ini kita tanggal 7 September kan, mereka vaksin kedua Pak di sekolah yang kelas 12 ini. Kemudian kita tunggu sampai 1 bulan, maka kita rancang sekitar tanggal 4 Oktober kita coba mulai dengan pertemuan tatap muka terbatas, ya di mana setiap kelas hanya kita sisi dengan 10 sampai 12 siswa, ya, dan hanya mata pelajaran kelompok peminatan saja yang kita lebih prioritaskan dulu. Nah, sedangkan yang lain tetap online, yang tidak memilih tatap muka tetap online seperti lanjutannya Pak, tidak ada masalah. Jadi kita sistemnya sudah kita rancang, sudah kita siapkan semuanya, ya kita rancang dengan fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi. Ya anak-anak tidak akan banyak mengalami perubahan, cuma hanya berada posisi belajar, lokasi belajarnya aja yang mereka merasa berbeda mungkin, ya di kelas dengan di kelas virtual gitu ya. Nah, terima kasih Pak Alex atas masukannya. Ya semoga sehat selalu Pak bersama keluarga. Ya, terima kasih Pak Alex untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan juga Pak Nuri di kolom komentar tentang vaksinasi. Apakah untuk vaksinasi pertama, apakah perlu menunjukkan sertifikat vaksin kalau sekolah sudah tatap muka? Bagaimana Pak? Tidak, ya. Pak Menteri itu kan mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang video dari Pak Menteri di menjawab pertanyaan dari Dewan ya. Jadi sampai Pak Menteri begini, vaksinasi bukan menjadi syarat untuk siswa ikut belajar tatap muka, itu disampaikan. Jadi artinya tidak ada masalah ya, karena sekolah bukan mall Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menunjukkanlah sertifikat pakai aplikasi Peduli Lindungi misalnya scan vaksin udah oke baru masuk, tidak. Yang pasti anak-anak harus dalam keadaan sehat. Sehat, orang tua izinkan dan orang tua benar-benar menjalin komitmen bersama untuk bagaimana anak-anak mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, dengan disiplin. Ya. Lalu saya langsung jawab Bu Bona mungkin supaya menghemat waktu dari mamanya mungkin Sherlyn. Apakah waktu vaksin, bukan yang dari Bu Livina mungkin ya, apakah waktu vaksin bisa mengikut sertakan orang tua? Maksudnya gimana Bu Livina ya? Ya saya tunggu dulu pertanyaan berikutnya dari Bu Livina. Maksudnya orang tua ikut vaksin atau orang tua dampingi boleh? Kalau orang tua dampingi boleh, tapi dari pembicaraan kemarin terakhir dari Dinas Pendidikan,
yang bekerja sama dengan kepolisian daerah itu warga sekolah, Bu, warga sekolah dulu. Mungkin orang tua siswa bisa didaftarkan, ya. Kemudian untuk vaksin pertama kalau di luar sebaiknya ikuti yang vaksin pertama, ya, Bu Shirley ya, mamanya Shirley atau papanya, ya, karena di vaksin pertama sudah ada lokasi di mana, ya, supaya memudahkan dalam proses sertifikasi vaksinnya, ya. Jadi kalau ikut yang kedua di sekolah nanti kemarin pengalaman vaksin pertama di luar, vaksin kedua di itu pas jatuh tanggalnya di tanggal itu sepertinya masih bisa dilayani gitu. Ya, nanti datang aja nggak masalah. Ya. Kemudian ada yang tanya jika pembelajaran tatap muka benda seperti face shield ada disediakan oleh pihak sekolah, kita menganjurkan dalam hal ini jangan face shield, Bu, tapi masker itu minimal 2 lapis. Masker medis, masker kain gitu. Ya, karena face shield juga tidak menjamin, ya, malahan akan mengurangi ini apa namanya, karena jumlah siswa yang dalam kelas itu kan sedikit, bukan seperti yang dulu itu ya. Ya, dan face shield itu tidak efektif. Ya, sudah kita lihat face shield itu tidak efektif untuk malah akan mengganggu proses pembelajaran karena nanti dari lengkungan face shield itu nanti akan mengganggu penglihatan juga ya gitu. Ya, jadi kita utamakan di sini jaga jarak, ya, tetap jaga jarak, maskernya itu, ya, maskernya. Ya, kemudian kita juga di setiap kelas nanti sediakan hand sanitizer untuk sewaktu-waktu misalnya dia mungkin menyentuh sesuatu yang harusnya tidak boleh, misalnya meja atau apa. Ya, wastafel, sabun semua tersedia ya Pak Anderson ya, jadi nggak masalah. Kita semua, makanya sekolah harus buka itu. Ada ini Bu, Bapak Ibu, tidak sembarangan kita buka sekolah kalau kita tidak siap dengan daftar isian yang diminta oleh pemerintah. Jadi pemerintah kan kita laporkan Bapak Ibu, ya, mereka minta laporan apakah ada tersedia termogan dan segalanya macam itu semua harus kita penuhi baru boleh buka. Kalau tidak kita tidak bisa buka. Ya, jadi semua disediakan Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Pak Nuri. Baik Bapak Ibu orang tua, untuk pertemuan hari ini, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Jadi nanti jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung saja mengunjungi website kami di smapetrus.net. Di situ juga sudah ada segala macam agenda, kemudian informasi yang terkait dengan sistem pembelajaran, dan kontak untuk narahubung. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja menghubungi kami. Nah, baik Bapak Ibu dan peserta didik sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya untuk Bapak Ibu orang tua yang telah hadir dalam kegiatan hari ini, dan kepada Pak Nuri, Bu Wahyu, Ibu Lucia, serta Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, hubungan komunikasi pihak sekolah dengan orang tua dapat terjalin semakin baik. Dan semoga di lain waktu kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Kita tutup kegiatan pada hari ini dengan doa penutup. Saya mohon kesediaan Pak Rinja untuk memimpin doa penutup. Silakan Pak Rinja. Oke, ada suara saya, Bu? Ya, ada Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan pada saya. Perkenankan saya untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita. Doa akan saya pimpin secara Katolik, mungkin untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini, sehingga kami semua dapat melaksanakan kegiatan kami, kegiatan sosialisasi yang berguna untuk peserta didik kami. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami dan bimbingilah kami, agar apa yang sudah kami lakukan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi anak didik kami. Kami juga mohon kepadamu, berkati kami semua, berikan kami kesehatan, agar kiranya kami mampu beraktivitas dengan baik. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Santo Petrus, doakanlah kami. Bapa dan Putra. Baik, terima kasih Pak Rinja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua. Untuk Bapak Ibu orang tua dari kelas 11, saya mohon untuk meninggalkan forum Zoom-nya. Dan untuk Bapak Ibu orang tua kelas 12 yang baru bergabung, mohon untuk
tetap bergabung dulu ya Bapak Ibu, karena waktu untuk sesi kelas 12 5 menit lagi akan kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.